Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan membawakan pastor message buat kita semua. Yang hari ini saya akan beri judul Menjadi Seorang Arsitek yang Bijaksana. Arsitek adalah seorang ahli bangunan yang merancang sebuah rumah bangunan supaya bangunan tersebut menjadi baik, indah, kokoh, dan tentunya enak untuk ditinggalin. Kita harus menjadi seorang arsitek di dalam membangun rumah kita, yaitu tubuh kita ini, karena firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 3 ayat 6 berkata demikian. Tubuh kita ini adalah rumahnya Kristus, dan Kristus menjadi kepala atas rumah kita ini. Jika kita tetap percaya dan bersandar kepada Dia saja. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus menjadi seorang arsitek untuk membangun rumah kita ini, yaitu tubuh Kristus ini, supaya Kristus itu bisa betah, bisa menjadi kepala atas rumah kita ini. Bagaimana kita menjadi seorang arsitek yang bijaksana? Di dalam Matius 7 ayat 24-25 berkata demikian. Jika engkau benar-benar mendengar perkataanku dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, engkau adalah orang bijak yang mendirikan bangunannya di atas batu. Apabila hujan datang, badai datang, dan angin ribut melanda rumah tersebut tidak akan rubuh karena didirikan di atas batu yang kuat. Saudara-saudara sekalian, menjadi seorang arsitek harus mendirikan bangunannya di pondasi yang baik, yaitu pondasi Kristus. Kristus harus menjadi pondasi di dalam kehidupan kita, supaya pada saat masalah datang, pergumulan hidup datang, sehingga kita bisa bertahan, kita bisa tetap kuat karena ada Kristus di sana. Karena Kristus memberikan pengharapan bagi kita, yaitu keselamatan yang akan datang. Yang kedua, seorang arsitek akan mendesain rumahnya, membuat suatu pola gambar yang baik sehingga rumah tersebut menjadi indah, menjadi baik, sehingga setiap ruangan-ruangan di dalam rumah tersebut ada Kristus tinggal. Oleh karena itu, mari kita akan membahas satu persatu. Ruang tamu. Ruang tamu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan orang di luar. Seorang arsitek harus membangun ruang tamunya, yaitu membangun hubungan dengan orang luar. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian ada ruang keluarga. Ruang keluarga berbicara tentang suami, istri, dan anak. Seorang arsitek harus membangun hubungan tersebut sehingga di dalam keluarga tersebut ada damai sejahtera, sehingga orang-orang bisa melihat ada Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian ada ruang tidur. Ruang tidur berbicara tentang bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Seorang desainer, seorang arsitek juga harus mendesain bagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah saudara sudah intim dengan Tuhan? Apakah hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga saudara? Seorang arsitek harus bisa menghadirkan ini di tengah-tengah keluarganya. Kemudian ada lagi ruang makan dan ruang tidur. Ruang ini berbicara tentang bagaimana menu makanan kita, bagaimana selera kita. Apakah selera kita, apakah menu kita itu sama dengan menunya Kristus? Menunya Kristus adalah melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Apakah menu kita sudah sama dengan menunya Bapa di sorga, menunya Kristus, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Yesus di bumi ini. Kemudian ada lagi kamar mandi. Kamar mandi ini juga harus didesain dengan baik. Kamar mandi berbicara tentang dosa-dosa kita, harus kita bersihkan setiap hari supaya
seluruh saluran-saluran di dalam kamar mandi itu tidak mampet, sehingga kita harus bersihkan dosa-dosa kita setiap hari dengan darah Yesus Kristus, darah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dan penebusan dosa kita. Kemudian ada lagi ruang belajar. Ruang belajar harus benar-benar dikontrol, harus benar-benar didesain dengan baik, yaitu berbicara tentang pikiran kita. Pikiran kita ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan, supaya apa yang ada di dalam pikiran kita itu semua berdasarkan Kristus. Kemudian ada lagi ruang gudang. Ruang gudang ini harus dibersihkan selalu. Jangan banyak barang-barang yang tersimpan di dalam gudang. Karena kalau banyak barang di dalam gudang, maka gudang itu menjadi bau. Oleh karena itu, gudang berbicara tentang problem-problem masa lalu kita, trauma-trauma masa lalu, sakit hati, dendam, kepahitan, itu benar-benar harus dibuang semua, supaya hidup kita ini tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Kemudian saudara-saudara sekalian, jadi kita harus menjadi seorang arsitek yang baik, yang menghadirkan Kristus di setiap ruangan-ruangan rumah kita, agar Kristus menjadi betah di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, jadilah seorang arsitek yang bijaksana, yang melakukan firman Tuhan, yaitu membuat rumah di dalam pondasi yang baik, yaitu pondasinya Kristus, dan menghadirkan semua Kristus di dalam rumah-rumah kita. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita. Tetaplah setia, tetaplah melakukan firman Tuhan, dan menjadi orang yang bijak, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.